Jut. Astagfirullahaladzim. Nah itu mas terus. Ya, ini suasananya berbeda mas. Kita coba deketin Mas Pon. Seperti punggawa kerajaan juga nih Mas Idos. Iya. Ini akan coba ajak interaksi Mas Idos. Ya. Dia bisa ngomong atau tidak. Mas Idos, Ya. dia nggak bisa ngomong secara jelas. Ya sudah. Mas Pon, diam di sini dulu Mas Pon. Mas Pon sini Mas Pon, jangan jauh-jauh ke sini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Dia seperti ngasih petunjuk. Ya. Saya mau meminjam tubuhnya Mas Pon biar dia suruh masuk Mas Pon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dirimu? Dan dari mana dirimu berasal? Kenalkan, nama saya Siapa namamu? Matabi. Matabi. Memang dirimu berasal dari mana? Saya dari kerajaan Mata Dewa. Dari kerajaan mana? Mata Dewa. Mata Dewa. Saya merasakan dan saya mau bertanya kepada dirimu. Apa dirimu mengetahui tentang hilangnya rekan saya, Mas Rais? Manusia. Saya mengetahui kalian semuanya. Karena saya terpancing energi yang ada di sini. Terpancing energi. Energi apa memang yang ada di sini? Sehingga dirimu bisa merasakan. Ya, energi ini sangat kuat. Sehingga saya sengaja datang menemui kalian. Ya. Berarti dirimu ada tujuan Ya, mendatangi saya. Apa yang dirimu ingin sampaikan sebenarnya? Sehingga dirimu ke tempat ini. kalau boleh, saya akan memberikan informasi Informasi apa? keberadaan teman kalian. Memang di mana keberadaan teman saya? Kalian mending gak usah mencari temanmu itu. Kenapa saya tidak boleh mencari teman saya? Cuma Apa sebenarnya yang terjadi? dia sudah tiada. Sudah tiada. Yang benar saja kamu bercakap. Jaga ucapanmu. Kalian lebih baik pulang. Saya tidak mau pulang.
sudah mati. Sebenarnya dirimu menyembunyikan sesuatu. Percuma kalian mencari. Jika memang dia sudah mati, maka di mana wujudnya? Di mana tubuhnya? Saya mau menunjukkan. Di mana? Ya, temanmu dengan satu syarat. Jangan sembarang berbicara dirimu tanpa bukti yang kuat. Kumpulkan pusakamu, kasih ke saya. Lalu untuk apa pusaka yang saya pakai dan saya punya itu diserahkan ke dirimu? Oh, itu imbalan. Oh, tentu saja. Saya akan memberikan pusaka saya semuanya kepada dirimu. Akan tetapi, kembalikanlah dulu. Jika memang dia sudah meninggal dan sudah tidak ada, maka masih ada jasadnya. Kalian tidak mampu untuk makan. Tidak mampu. Maka dirimulah yang mengambil, bawa kemari. Jika dia memang sudah tidak ada, bawakanlah jasadnya ke sini. Biar apa yang dirimu inginkan, saya berikan. Untuk apa saya kau menurutimu? Justru kau berterima kasih. Saya telah memberi informasi. Oh, Temanmu itu telah mati. tentu saja. Saya tidak akan berterima kasih kepada dirimu sebelum dirimu membuktikan apa yang dirimu ucapkan. Carilah sendiri. Tentu saja, saya akan mencari teman saya. Itulah omongan saya. Gak perlu kalian cari, temanmu sudah mati. Baik, kalian pulang. Urungkan niatmu untuk mencari temanmu. Tentu saja, ini adalah niat saya untuk mencari teman saya. Percuma. Tidak ada kata percuma. Udah mati dicari. Jangan seenak mulutmu berbicara, makhluk. Jika omonganmu itu tidak ada buktinya, dirimu boleh mengatakan teman saya meninggal, akan tetapi ada jasadnya. Saya tahu dirimu datang ke sini menemui saya dan teman saya, dirimu ada niat yang buruk. Keluarkan saya. Tidak, saya tidak akan mengeluarkanmu sebelum dirimu memberi informasi. Saya tahu dirimu membohongi saya. Ya, entah bohong benar dari omongan dia. Hei, makhluk. Hei, makhluk. Jika saya sedang berbicara, maka tataplah mata saya. Atau dirimu akan saya leburkan. Hei, seharusnya kalian bersedih dengan ini. Untuk apa saya bersedih? Sedangkan apa yang sudah kau ucapkan, Tidak ada rasa kasihan. Kabar ini bahwa temanmu sudah mati. Teman macam apa kamu? oh sebentar. Teman macam apa kamu itu? Bukannya meratapi, malah tidak macam. Bodoh. Lebih baik saya dikatakan bodoh.
sebelum saya melihat bukti. Hei, kau tidak percaya denganku? Lalu apa yang harus saya percayakan kepada dirimu sehingga apa yang kau katakan itu tidak ada buktinya? Cuma kau mencarinya. Kamu sudah mati. Setidaknya dia sudah mati, saya akan mencari jasadnya. Kamu itu selektif, bodoh. Keluarkan saya. Terserah kau mau percaya tidak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Keluarkan saya. Baiklah. Ntar teman-teman, siapa tahu ada dari kata-kata dia yang betul juga dulu. Ini kenapa saya tiba-tiba menjadi terharu ya. Astagfirullahaladzim. Mas Pon, Mas Pon, Mas Pon. Ini kenapa tiba-tiba saya terharu ya, dulur. Padahal dia mengatakan itu belum ada bukti. Tapi kenapa tiba-tiba tubuh saya langsung terharu? Jadi begini Mas Pon. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gimana Mas Dos? Tadi makhluk itu mengatakan bahwa masalah sudah meninggal dan dia sudah tidak ada. Akan tetapi saya gitu kurang percaya Mas Pon, bahwa sebelum saya itu melihat dari tubuhnya Mas saya sendiri. Oh, jadi sosok itu memberitahukan Mas Sidos Sudah seperti apa Mas meninggal. Sidos? Maksudnya keadaannya seperti apa gitu yang jelas itu? Memang dia mengatakan bahwa Mas Rai sudah meninggal dunia dan dia sudah tidak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan tetapi di pikiran saya pun juga masih tidak percaya Mas Pon. Yaitu sebelum menemukan jasadnya Mas Pon, bahwa dia sudah benar-benar tidak ada. Tadi sosok itu seperti sosok dari kerajaan Mas Sidos. Ya betul, dia memang mengatakan dia dari sebuah kerajaan. Dia menyampaikan seperti itu. Iya. Dan saya mengatakan kepada sosok itu, jika memang teman saya sudah meninggal, maka di mana jasadnya? Ini kalau sudah menyangkut nyawa Mas Sidos, kita harus banyak-banyak berdoa, memberi petunjuk gitu Mas Sidos, cari petunjuk. Iya. Semoga Eyang mau menampakkan diri atau hadir di kita Mas Sidos. Karena ini sungguh kabar yang sangat
membuat hati saya itu merasa sedih Mas Vito. Apa kita asalkan? Jangan. Azan itu buat orang meninggal, orang sholat. Begitupun juga Kita harus merasakan pengajian atau apa nih Mas Vito. iya, Zikir dan sebagainya, saya petunjuk. Semoga yang mau memberi petunjuk gitu loh ya Mas Vito. iya Mas. Jika Eyang memberikan sebuah petunjuk, benar atau tidaknya, masa itu sudah tidak ada, kita akan mengajikannya Mas Pon. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah ya Allah. Gimana nih Mas Vito? Kita bingung nih. Iya, saya juga bingung Mas Pon. Entah itu perkataannya benar atau tidak. Dan kita terasa sia-sia perjalanan ini Mas Vito. Tapi apa kita perlu mencarikan jasadnya Mas? Energinya itu nggak kelihatan Mas Vito. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kemana lagi kita harus mencari? Sedangkan Eyang tidak memberi kabar apa-apa kepada kita Mas Pon. Saya juga bingung Mas Vito. Lalu apa yang nanti kita Baik, jawabkan kepada yang jadi gini Mas Vito. mempertanyakan di mana beliau Mas Pon? Jadi kita terasa sia-sia apabila Eyang itu tidak hadir. Jadi malam hari ini situasinya juga hujan Mas Vito. Itu menjadi kendala kita untuk pencarian. Banyak sekali energi negatif yang sangat kuat dengan kondisi saat ini. Karena saya rasakan kekuatan mereka itu seperti bertambah dengan adanya hujan Mas Bos. Lebih baik kita urungkan dulu, kita usaikan dulu pencarian malam hari ini, kita cari petunjuk, kita strategi dan mencari pertolongan dengan yang lain. Mungkin itu dari Eyang atau lain sebagainya. Terus pada malam hari ini kita sedikit bincang dengan kondisi saat ini Mas. Ya, mohon maaf Lur, ini apabila yang belum saya baca komentarnya. Ini saya sedang pusing sekali ya Mas Pon. Mas sudah kita sambut jalan. Apakah sosok itu mengatakan sangat antusias atau sungguh-sungguh itu Mas itu? Ya, kita coba cari lagi Mas Pon. Atau ini kameranya kita take off Mas Pon. Astagfirullah. Energinya itu enggak ada Mas.
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pikiran saya langsung tidak karuan, Mas Pon. Fokus saya langsung hilang. Kita langsung shock Mas itu. Saya shock juga. Iya. Mas. Nah, ini kamera saya take off kan dulu, Mas Pon. Ini mohon maaf lur, yang berkomentar kalian ini tidak tersapa dan tidak terbaca. Ini pikiran saya sedang kacau sekali, teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, Mas Pon. Dengan keadaan untuk saat ini ya, ini kamera saya matikan dulu lur. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kembalikan kepercayaan kita dulu Mas itu. Kita ibaratnya shock banget itu loh. Iya. Maka dari itu Mas Pon, ini kamera kita take off ya, Mas Pon. Daripada kita kacau Mas itu. Iya.